Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Wal istinja'u utawi istinja. Wal istinja'u utawi istinja iku wajibun wajib minal bauli mergo saking nguyuh wal ghaitilan ngising.
Wal afdalu utawi kang luwih utama iku ayastanjia yen to istinja sapa wong bil ahjari kelawan pira-pira watu summa yutbi'uha nuli ngenut mbureni sapa wong ing ahjar summa yutbi'uha nuli ngenut mbureni sapa wong ing al ahjar ngenut mbureni bil ma'i kelawan banyu waya jusulan wenang opo ayak tasiro yen tong ringkes sapa wong opo ayak tasiro yen tong ringkes sapa wong alal ma'i ing atase banyu aw ala salasati ahjarin utawa ing atase telu pira-pira watu aw ala salasati ahjarin utawa ing atase telu pira-pira watu yungki kang bersihaken sapa wong bihinna kelawan salasati ahjar bersihaken al mahala ing panggonane najis fa idza aroda mongko ing dalem nalikane ngarepaken sapa wong al iktisara ing ringkes ala ahadihima ing atase mak au ala salasati ahjar lan salasati ahjar falma'u mongko utawi banyu iku afdalu luwih utama Faslun wal istinja'u wajibun minal boli wal ghaiti. Fasal ini menjelaskan bahwasanya istinja ataupun cebok itu dihukumi wajib minal boli wal ghaiti karena kita telah melakukan aktivitas buang air kecil dan juga buang air besar. Jadi membersihkan diri ataupun cebok dihukumi wajib karena kita telah melakukan buang air kecil dan juga buang air besar. Wal afdalu ayastanjia bil ahjari. Lah, dalam tata cara beristinja ini ada tata cara yang afdal, yang lebih utama. Yakni apa? Ayastanjia bil ahjari, yang pertama itu adalah istinja dengan menggunakan batu dulu, ya. Jadi istinja dengan menggunakan batu. Lah, setelah istinja menggunakan batu, ini disusul dengan menggunakan air. Ini adalah tata cara yang afdal. Nah, seperti halnya dilakukan oleh para sahabat Ansor dulu pada zaman Nabi. Ini melakukan tata cara yang semacam ini dan ternyata mendapatkan pujian dari Allah. Nah, setelah Kanjeng Nabi menanyakan kenapa kok di sini sahabat Ansor mendapatkan pujian dari Allah, ternyata ketika melakukan istinja ini adalah dengan cara seperti ini. Mereka beristinja dengan batu dulu, kemudian bersuci dengan menggunakan air. Lah, hal ini tentunya setelah menggunakan batu, tentunya ini akan mengurangi sentuhan tangan kita terhadap najis. Artinya tangan kita ini tidak begitu kotor oleh najis-najis yang masih menempel di lubang dubur, ya, karena apa? Sudah terhilangkan dengan menggunakan batu tadi. Sehingga ketika kita membersihkan dengan air yang mestinya kita gosok dengan tangan kiri kita, berarti kan sentuhan terhadap najis ini semakin berkurang. Nah, ini adalah tata cara yang afdol dalam melakukan istinja. Ini adalah didahului dengan batu, kemudian juga setelahnya dilanjutkan ataupun diikuti dengan air.
Wa yajuzu ayak tasiro alal ma'i au ala salasati ahjarin. Namun demikian, kita juga diperbolehkan untuk memilih salah satu ataupun meringkas salah satu dari keduanya. Boleh memilih salah satu, apakah kita memilih menggunakan air atau dengan menggunakan 3 batu. Ya. Jadi kita diperbolehkan untuk memilih salah satu. Kalau yang pertama, yang afdol itu kan kita menggunakan keduanya. Jadi menggunakan batu dulu, kemudian disusul dengan air. Akan tetapi kita juga diperbolehkan untuk memilih salah satu dari keduanya, apakah air saja ataukah menggunakan 3 batu saja. Tentunya 3 batu ini yungki bihinna al-mahal, yang bisa membersihkan tempat najisnya. Lah tentunya kalau menggunakan 3 batu belum mencukupi ataupun belum bisa membersihkan tempat najisnya, ya tentunya kita boleh untuk menambah. Akan tetapi di situ juga ada kesunahan untuk mengganjilkan bilangan. Kalau misalkan dengan menggunakan 4 batu sudah bersih, maka ditambahi 1 lagi biar ganjil, berarti 5 batu. Nah kalau 5 sudah bersih ya cukup. Lah misalkan 5 belum bersih, kita tambahi 6 sudah bersih, tetap dianjurkan untuk menambah 1 lagi biar bilangannya adalah ganjil. Artinya salah satu ahjar ini bukan suatu patokan. Tapi kalau misalkan 3 batu belum bisa bersih, ini kan standarnya itulah yungki bihina al-mahal. 3 batu kalau memang bisa membersihkan tuntas dari tempat najis tersebut. Lah kalau 3 batu itu masih dirasa kurang, ya berarti kita boleh untuk menambahnya. Ya. Lah cuman memang gini, dalam menggunakan batu, tentunya di situ ya karena batu itu tidak bisa menghilangkan sifat-sifat dari najis. Najis kan itu kan ada bau ya. Tentunya dari segi ainiyah mungkin bisa hilang, cuman kayak bau mungkin masih menyisakan bau. Meskipun di situ masih menyisakan bau, ini sudah dianggap cukup, sudah dianggap mensucikan ya. Karena ini memang sudah mendapatkan legalitas dari syara, ini diperbolehkan meskipun di situ masih menyisakan bau, karena yang bisa menuntaskan semua itu adalah air. Ya kalau batu tentunya ini masih menyisakan mungkin aroma ya, menyisakan bau, tetapi itu tidak masalah. Ya, yang penting di situ tempat najisnya itu sudah bersih. Fa idza arada al-iktisara ala ahadihima fal ma'u afdalu. Nah, ketika kita mau memilih, lah kalau misalkan diberikan satu pilihan, lah kira-kira mau memilih yang mana? Maka kalau ingin memilih salah satu, tentunya fal ma'u afdalu, menggunakan air itu adalah lebih utama, karena tadi air ini bisa menuntaskan semuanya dari baik warna najisnya ataupun baunya, ini bisa tuntas. Tetapi kalau batu itu kan memang tidak bisa menuntaskan semuanya. Ya. Jadi tetapi di sini dalam penggunaan batu ini juga kita perlu memperhatikan ya. Jadi dari pekat atau encernya najis ya. Jadi padat atau cairnya najis ini juga diperhatikan. Tentunya kalau misalkan najisnya ataupun beraknya itu adalah kok cair alias mencret, ya tidak bisa menggunakan batu, karena di situ malah akan meluas, area najisnya malah kemana-mana, jadi akan tercacar kemana-mana. Jadi penggunaan batu ini kalau memang di situ karakter dari najisnya itu ya padat ya, jamit. Kalau misalkan di situ cair ya tidak boleh. Kemudian juga belum tercacar kemana-mana. Jadi najisnya tidak tercacar kemana-mana. Kalau misalkan sudah tercacar kemana-mana ya sudah tidak bisa menggunakan batu. Jadi hanya diperbolehkan menggunakan air. Ini jadi syaratnya itu adalah najisnya tidak kemana-mana ketika mau menggunakan batu. Lah kemudian dalam melakukan aktivitas buang air kecil ataupun
air besar ini ada adab-adabnya. Jadi ada tata kramanya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Di sini dijelaskan wayajtani bulan ngedoi sapa uwong. Wayajtani bulan ngedoi sapa uwong istiqbalal kiblati ing madhep kiblat. Wastidbariha lan mungkuri kiblat. Wastidbariha lan mungkuri kiblat fis sahra'i ing dalam ora-ora. Jadi adab yang pertama dalam membuang air kecil maupun air besar ini adalah kita menjauhi untuk menghadap ataupun membelakangi kiblat. Tentunya ini kalau kita melakukan aktivitas buang air kecil atau buang air besarnya itu adalah pada tempat yang lapang, tempat yang terbuka. Nah, kalau misalkan di rumah, di kamar mandi yang di situ ataupun di tempat umum, akan tetapi di situ ada kamarnya, tempat yang memang sudah disediakan, yaitu enggak masalah. Yang dipermasalahkan itu kalau memang di situ di tempat yang terbuka, maka tidak diperbolehkan untuk menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Lah permasalahannya misalkan di rumah kok posisinya kalau misalkan setelannya membuat jambannya itu kok menghadapnya pas kebetulan menghadap ataupun membelakangi kiblat. Lah itu kan di situ tempat yang tertutup, itu enggak masalah. Yang dipermasalahkan itu adalah kalau memang tempatnya adalah terbuka. Ini jadi ini adabnya, secara adabnya ini adalah ketika buang air kecil ataupun buang air besar ini dilarang ataupun dianjurkan untuk jangan sampai menghadap ataupun membelakangi kiblat. Lah tentunya kalau buang air kecil dikatakan menghadap itu ya berarti dengan dada. Lah kalau misalkan buang air besar dikatakan menghadap kiblat, yaitu ya berarti duburnya itu ya menghadapnya ke kiblat. Nah, ini jadi posisi pas menghadap kiblat atau tidaknya itu ya disesuaikan dengan yang dibuang itu yang dari jalan belakang atau jalan depan. Ini yang pertama. Yang berikutnya wayajtani bulan ngedoi sapa uwong albaula ing nguyuh wal ghaita lan ngising fil ma'i ing dalem banyu arokide kang meneng. Adab yang kedua itu adalah pada saat buang air kecil maupun air besar ini hendaknya kita jangan sampai pada air yang menggenang ataupun air yang diam, air yang tidak mengalir. Jadi ada air yang diam, tidak mengalir, kok kita buang air kecil ataupun buang air besar di situ, itu juga tidak boleh. Ya karena misalkan orang yang melihat kampul-kampul kayak gitu ya, ada air yang diam di situ, ada kotorannya, itu kan juga menjijikkan ya. Tentunya yang melihat itu ya untung misalkan kalau dikatakan nanti ke bahasa kebun binatangnya keluar semua kan juga luar biasa ya. Jadi yang melihat itu juga tidak akan suka ketika kok ada air yang diam di situ, ada kotoran manusianya, itu kan juga nggak baik. Nih, jadi adabnya itu adalah jangan sampai buang air kecil maupun air besar pada air yang diam. Lah kalau misalkan di kali yang mengalir ya itu ya nggak masalah. Ya tentunya tapi ya tetap harus menjaga batasan-batasannya. Di situ rame kok malah buang air besar kecil di situ ya juga kurang sopan. Nah, yang berikutnya adalah watah tasajaroti lan ing dalam ngisor-ngisor wit al musmirati kang uwoh. Yang selanjutnya jangan sampai buang air kecil maupun air besar di bawah tumbuhan ataupun pepohonan yang bisa berbuah. Misal di bawah pohon pelem, di bawah pohon mangga, di bawah pohon yang di situ bisa berbuah. Sebab tentunya ketika buah tersebut terus jatuh pas bertepatan tepat di atas kotorannya, itu kan luar biasa makpeak ya.
Ada jambu, misalkan jambu ataupun mangga, ya, kemudian jatuh bertepatan di kotoran manusia yang di situ kan ya menjijikan sekali. Kalau misalkan nggak ada kotorannya bisa dimanfaatkan untuk dimakan, kalau sudah tepat di atas kotoran ya siapa yang mau memakan, ya. Ini jadi dilarang ya, tidak boleh melakukan aktivitas buang air kecil ataupun air besar di bawah pepohonan yang bisa berbuah. Lah kalau misalkan di bawah pohon ciplukan bagaimana? Di bawah pohon ciplukan, ya, pohon ciplukan kan kecil. Wa fitorikilan ing dalam dalan. Lah ini saya juga sering menemukan ketika saya berjalan pagi-pagi mau menuju masjid, mau sholat subuh, itu anak-anak muda sekarang itu kalau yang begadang melekan malam itu sering juga yang pagi-pagi jalannya sudah banyak bekas air kencing yang dibikin gambar, ya. Wah, ini sampai panjang sekali, berarti ini bukan satu orang, ini berarti sambung menyambung ini, sampai bisa dilukis, ya. Jadi air kencingnya bisa dilukis di jalan ini, ya. Kelakuannya siapa ini, ya? Jadi kalau pagi-pagi itu sudah atau banyak air kencing di jalan itu sudah dibatik. Nah, ini berarti rombongan ini, ya, rombongan bukan satu orang. Ini tidak boleh karena itu adalah tempat lewat. Itu air kencing masih mending lah, misalkan kok air membuang air besar di jalan, nah nanti bisa kena laknat orang lain, nanti bahasa binatang keluar semua, disepatani, bahaya ini. Nah, karena itu adalah tempat umum untuk lalu lintas orang banyak, kok ditaruh di situ ataupun buang air besar di situ juga ini salah, nggak boleh. Yang berikutnya adalah wazili lan ing dalam iup-iup, ya, di tempat yang biasa digunakan untuk berteduh seseorang, misalkan di situ ada gubuk ataupun tempat yang biasa digunakan istirahat seseorang. Lah kok buang air kecil besar di situ, ya kan juga enggak boleh, karena di situ juga biasa digunakan untuk berteduh seseorang, di gubuk ataupun tempat-tempat yang memang biasa digunakan untuk istirahat ataupun tempat yang digunakan untuk ampiran, ini juga tidak boleh. Wasuk bilan ing dalam leng, jadi buang air kecil, buang air besar di dalam lubang. Nah, misalkan di dalam tanah itu kan kadang ada lubang, ada leng. Nah, kok kencing di situ, itu juga tidak boleh. Karena apa? Karena satu, kalau memang lubang tersebut itu adalah di situ ada binatangnya. Kalau binatangnya ini termasuk binatang yang lemah, tentunya di sana juga akan tersakiti. Lah kalau binatangnya binatang yang keras, kayak misalkan ular ataupun kalajengking ataupun yang lainnya, lah kan merasa terganggu, nanti bisa dia bisa menggunakan bisanya ataupun menggigitnya, kan bahaya. Misalkan dia memiliki bisa kayak ular ataupun kalajengking, ini kan juga bisa mengancam keselamatan. Ditambah yang namanya lubang itu juga terkadang itu merupakan rumah jin, ya, makwal jin. Sebab apa? Pernah pada zaman sahabat itu ada sahabat yang habis kencing di lubang itu langsung mati. Nah, bahasa desanya itu kesambet. Jadi habis kencing langsung kesambet, langsung meninggal. Itu karena apa? Ternyata bertepatan di lubang itu ada jin yang menempatinya, sehingga tidak terima, langsung dikepret, ya, langsung dikepret. Yang ngepret jin ya langsung cengap-cengap, ya. Ini jadi tidak terima jinnya, ya. Itu karena ya merasa tersakiti. Nah, kalau misalkan tadi binatang, kalau binatangnya kayak jenis jangkrik kan dia merasa sakit tapi tidak bisa membalas, dia tidak memiliki daya apa-apa. Nah, kalau misalkan hewannya hewan yang berbisa kayak ular ataupun kalajengking, dia akan menyakiti. Nah, kalau bertepatan dengan jin, kepret berarti langsung, ya. Seperti kasus sahabat itu juga ada yang meninggal lantaran dikepret sama jinnya. Nah, itu air kencing
ataupun air besar lah. Bahkan kalau bangsa jin juga terkadang kalau misalkan kita meludah secara tidak sopan, itu juga terkadang mereka tidak diterima. Makanya ketika meludah pun kita dianjurkan sebelah kiri dari tubuh kita, kemudian juga di situ juga ya dahem, barangkali di situ ada makhluk asingnya ya, ada jin di situ juga kita melakukan aba-aba. Walayatakallamulan ora guneman sapa wong alal bauli ngatasé nguyuh wal ghaiti lan ngising. Ketika melakukan aktivitas kencing ataupun buang air besar, kita juga tidak diperbolehkan untuk berbicara. Makanya dulu kalau orang-orang kuna, orang-orang zaman dulu itu kalau melarang anak kecil, nah kalau anak-anak kecil dulu kan tempo dulu ini kan banyak yang membuang air besar di bawah pohon bambu ataupun di saluran tersier, itu kan terkadang kan juga bareng-bareng sama teman-temannya. Itu upaya orang dulu untuk mencegah supaya tidak ngobrol pada saat buang air besar itu, ketika melarang ini ojo perek-perek, makanya jangan saling berdekatan, nanti gantet, nanti nempel. Aslinya enggak gantet, tapi orang dulu itu memang ketika melarang itu menggunakan bahasa isyarat dan memang nurut. Kalau orang zaman dahulu dikatakan nanti dempet, nanti gantet, itu ya percaya begitu saja, nanti barangkali nanti gantet temenanan, padahal ya enggak. Sebetulnya itu adalah bahasa isyarat, bahasa kiasan supaya apa? Ketika melakukan buang air besar ini tidak ngobrol. Ya, karena ini dilarang oleh syariat, tetapi orang tua zaman dahulu itu tidak menggunakan, ini tidak diperbolehkan oleh syariat, tidak, tetapi menggunakan bahasa isyarat. Jangan berdekatan, nanti bisa gantet ataupun bisa nempel. Ya. Nah, tapi kalau anak kecil zaman dulu bisa takut beneran ini. Nah, padahal itu upaya orang tua melarang anaknya supaya ketika melakukan buang air besar ini jangan ngobrol, karena ini memang tidak diperbolehkan oleh syariat. Ini di sini wala yatakallamu alal bauli wal ghaiti wala yastaqbilulan ora kena madhep sapa wong asam saing srengenge. Lah kemudian tidak boleh menghadap matahari, wal qamara lan rembulan, wala yastadbiruha lan ora mungkuri sapa wong ing asam sawal qamar. Adab selanjutnya itu adalah tidak menghadap matahari dan rembulan dan juga tidak membelakangi keduanya. Ya, ini tadi selain tidak diperbolehkan untuk menghadap dan membelakangi kiblat, juga tidak boleh untuk menghadap ataupun membelakangi matahari ataupun rembulan. Ini adalah adab ataupun aturan main dari kita melakukan buang air kecil ataupun buang air besar, plus tata cara bersucinya yang baik, yang sesuai dengan syariat, ya, yang sesuai dengan syariat, yaitu yang pertama di situ ada penggunaan batu, kemudian diikuti dengan air. Nah, lah kalau misalkan di situ batu ini juga bisa diganti dengan sesuatu yang keras, ya. Sesuatu yang keras dan juga kasar, ya. Kalau misalkan halus ini ya bukan malah menghilangkan, malah di situ malah akan membuat najis itu merambah kemana-mana. Ya, pokoknya di situ intinya adalah bahan-bahan yang memang keras, ya, bukan sesuatu yang lunak dan juga kasar dalam hal ini karena supaya bisa mengangkat najis, dan juga bukan bahan-bahan yang dimuliakan, misalkan istinja menggunakan bahan makanan, itu juga tidak boleh. Nah, diantaranya juga tidak boleh istinja menggunakan tulang, ya, karena tulang ini merupakan makanan dari jin, ya. Nah, kalau seandainya jin biasanya ini makanan ada tulang ini merupakan hidangan yang lezat, kok di situ ada kotoran manusianya, ya mereka tidak akan terima nanti ngintim ataupun mengancam orang yang tadi mengotori makanannya, ya bisa jadi akhirnya
orang tersebut dikepret sehingga ya itu bahasa orang Gemenya akhirnya kesambet bocah tas cewek nganggone balung kok langsung sawanen. Nah ini karena apa? Jadi di situ ya karena ada golongan jin yang tidak terima karena mengganggu, mengotori makanannya. Ya demikian. Ini adalah fasal yang menjelaskan tentang tata cara bersuci ketika habis buang air besar dan kecil beserta adab-adabnya. Ya cukup sekian dari saya. Nanti kita lanjut pada pertemuan yang selanjutnya mengenai hal-hal yang membatalkan wudu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.